Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mari, saudaraku yang dirahmati Allah, para mukmin dan muslim, mukminin dan muslimin yang dirahmati Allah, kita perbaharui ikrar syahadat kita dan keridhaan kita kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya membaca ayat keempat dari surat Ad-Din. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Indikator dari sebaik-baik bentuk komplit, lahir dan batin, lahirnya dan batinnya seimbang. Manis air mukanya, komplit anggota badannya, dalam bentuk yang fungsional, sangat manfaat semuanya. Masih juga dalam bentuk ruhaniyahnya, batinnya, ada jiwa yang di sana komplit dengan instrumen hati nurani. Ada lagi pikiran, akal budi, dan tentu emosi. Masih banyak lagi sehingga kita memiliki cita rasa di dalam batin. Yang cita rasa bisa dinikmati melalui jasmaniyah. Karena itulah maka dengan kekomplitan jasmani dan rohani, maka Allah memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Asyam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha, yang artinya demi jiwa serta penyempurnaannya. Jadi jiwa yang sempurna dengan indikator lahir dan batin, jasmani, rohani tadi komplit. Namun Allah perlu memberikan peringatan. Yang peringatan pada surat Asyam dilanjut dengan ayat yang ke-8. Wa alhamaha fujuroha wa taqwaha. Maka dia Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan juga jalan ketakwaan. Kalau kita ingat sabda Rasul yang pernah saya sampaikan juga, doa kita, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal ngafafa wal ghina. Maka ini bahwa Allah membuka dua jalan. Jalan kejahatan, di satu sisi jalan kebaikan. Jalan kebaikan itu adalah jalan ketakwaan. Karena itulah maka dengan aspek kesempurnaan kita, jasmani dan rohani ini, justru kita
berhati-hati. Karena dengan jasmani yang segenap aspek instrumen yang kita miliki, dan rohaniyah dengan instrumen yang komplit kita miliki, maka di sanalah ada berbagai godaan-godaan. Ketika Allah memberikan panca indera kita untuk melengkapi jasmaniah kita, juga Allah memberikan nafsu. Dalam hati kita ada nafsu. Maka ketika Allah memberikan panca indera, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada peraba. Nah, itu semua yang kemudian akan dicampuri oleh yang namanya makhluk Allah, meski diizini namanya setan, iblis. Itu akan merasuk kepada kita, bisa lewat panca indera kita, bisa lewat nafsu kita, bisa lewat darah kita. Karena itulah maka ketika manusia sudah kemasukan iblis, setan, dan nafsu, di sanalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuk ciptaan Allah yang sempurna itu bisa tampak lahir sempurna, namun bisa batin menjadi tidak sempurna. Disinilah ketika iblis dan setan masuk menggoda kepada manusia, sehingga bentuk sempurna manusia bisa menjadi kropos, roboh. Karena itulah maka ayo tetap kita teguhkan. Di antara robohnya manusia, ketika manusia tidak menjadi dirinya sebagai manusia yang bermanfaat, berguna, berfungsi sebagai khalifatullah fil ardh, apalagi juga sebagai hamba Allah. Apa? Bisa manusia hanya sebagai patung tak ada gunanya, batu, pohon, sama dengan makhluk yang tidak memberi arti atau bahkan dinamakan mayat hidup. Yang akan tampak dan membahayakan apabila manusia berubah menjadi hewan. Tampak tubuhnya, jasmaninya manusia, tapi mentalnya, rohaniahnya yakni hewan. Binatang yang mungkin lebih buas, sebagaimana yang kita saksikan di dunia ini. Ada manusia yang bisa tidak punya rasa kepada manusia yang lain. Bisa itu tipis, menengah hingga tebal, keras, kejam, tega, baik menipu, mencuri, bahkan sampai dengan korupsi ataupun membinasakan manusia dengan manusia yang lain. Ini berarti manusia yang utuh sempurna tidak bisa menjaga dirinya sebagai manusia. Karena itulah maka mari kita titik indikator bagaimana manusia akan roboh menjadi hewan atau menjadi barang atau menjadi makhluk yang tidak ada gunanya. Sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-A'raf ayat 179, yakni mereka manusia yang memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak peka dengan perintahnya, tidak tahu kalau itu hidayah, sehingga haram dan halal terobos saja. Lalu mereka itu sesungguhnya memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat apa tanda-tanda baik kebesaran Allah, kekuasaan Allah, maupun tanda-tanda bahwa itu bahaya atau tidak bahaya. Tidak tahu matanya, karena tertutup oleh sifat yang bukan manusia. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan mereka seperti hewan ternak.
anak. Bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah. Karena itulah maka mari kita senantiasa meneguhkan diri kita sebagai manusia yang Allah sudah berikan komplit jasmaniah dan rohaniyah sebagai dasar modal untuk kita mampu meneguhkan diri sebagai manusia yang bisa beribadah kepadanya dan bisa memakmurkan dunia. Jangan sampai kita kemudian kembali di tempat yang serendah-rendahnya, sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Serendah-rendahnya itu apa? Bisa binatang, bisa yang lebih rendah lagi. Bahkan manusia bisa menjadi iblis, setan yang lebih rendah lagi kalau kita lengah. Maka akhirnya, saudaraku yang dirahmati Allah, Allah juga sudah memberikan petunjuk. Setelah tsumma radadnahu asfala safilin, semua akan kembali pada yang rendah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan, mengajak kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya, dan senantiasa Allah menurunkan, memberikan petunjuk atau hidayah. Bagaimana yang lalu saya sampaikan, hanyalah orang yang beriman yang Allah akan memberikan petunjuk. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mari, surat Al-Asr jelas lagi. Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang ditunjukkan dengan ngamal soleh wa amilus sholihat wa tawasau bil haq, saling mengingatkan kebaikan, kebenaran, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dengan penuh kesabaran. Yuk saudaraku, kita yang telah dikaruniai nikmat Allah begitu rupa besarnya, mari kita teguhkan diri kita, ini adalah manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.